Halo, selamat datang di SB1M teman-teman semuanya. Hari ini tutorialnya tentang Git Scrum ya. Itu adalah sebuah platform untuk membuat sebuah project. Jadi kalau misalnya teman-teman punya project nih, misalnya kayak digital agency gitu ya. Nah, kita dapat project nih dari sebuah perusahaan. Terus di dalam project itu ada tim-tim nih yang ngerjakan project itu. Ada si A, si B, si C, si D. Nah, bagaimana sih supaya semuanya tim itu bisa ngelihat progresnya sudah sejauh mana dan lain-lain. Nah, ini contoh yang paling sederhana ya. Kita bisa banyak banget bisa pakai platform macam-macam. Ada Asana, ada Trello. Nah, ini salah satu yang cukup bagus, Git Scrum ya. Git Scrum ini dia lagi diskon sih. Jadi satu kali bayar bisa seumur hidup gitu. Karena ada beberapa yang bayarnya bulanan. Sebenarnya juga bayar bulanan nggak tahu, tapi dia lagi diskon ya. Teman-teman lagi diskon, jadi satu kali bayar untuk selamanya. Padahal dia bayarnya bulanan cukup mahal gitu. Oke, ini saya contohkan aja ya. Contoh misalnya teman-teman punya digital agency gitu ya. Ini jadi dia kita bikin project dulu ya teman-teman ya. Misalnya contoh project, list all project. Oh ya. Oke, ini projectnya kita create project di sini. Oke, kita bikin projectnya misalnya apa ya? Projectnya misalnya perusahaannya PT Bambang gitu ya. PT Bambang. Nah, kalau saya biasanya di sini tulis nih, sekarang tanggal berapa ya? 28 Februari ya, 2019 gitu. Terus biasanya nomor WA-nya berapa di sini misalnya. Nah, ini sebenarnya variatif sendiri aja ya. Ini untuk mempermudah saya kalau misalnya project ini dihandle oleh si ini. Maksudnya si klien nomor ini, jadi kalau mau apa-apa, nelfonnya gampang. Ini project goalnya misalnya dia minta dibikinin 200 video YouTube. Terus minta dibikinin 10 landing page. Terus minta dibikinin eh, 3.000 artikel gitu ya contoh ya. Oke. Terus minta dibikinin lagi, tiga aja dulu ya. Jadi ada tiga project nih. Satu, 200 video YouTube, 10 landing page, 3.000 artikel. Oke. Nah, ini kita confirm. Jadi ada tiga project goal-nya ya. Oke, ketik di sini, kita confirm. Oke, langkah pertama adalah teman-teman bikin tasnya dulu ya. Jadi ini ada namanya board planning. Oke, di sini board planning di sini teman-teman. Nah, jadi kita bikin to do itu apa yang harus dikerjakan, in progress itu sudah sejauh mana dikerjakan, dan itu sudah selesai. Nah, arsip ini biasanya ada data-data yang eh, jadi kayak apa ya, ya kayak sesuatu yang penting lah di sini, misalnya kayak kata kunci dan lain-lain. Kalau saya sih menggunakan gitu ya. Oke, langkah pertama adalah tinggal create task. Create tasknya tuh ada tiga berarti ya, 200 video YouTube. Oke, terus apa lagi? 10 apa tadi ya? Sampai lupa. 10 landing page ya. 10 landing page. Terus di sini 3.000 artikel. Nah, dalam pengerjaan ini kita punya tiga orang nih, tiga tim ya. Ini ngerjain ini nama siapa, ini nama siapa, ini nama siapa. Oke, langkah pertama yang pasti teman-teman harus nambahin tim dulu ya. Jadi klik di sini invite project. Jadi masukin email, add member dulu. Jadi siapa? Misalnya kalau saya udah masukin ya. Jadi masukin add member, misalnya namanya siapa gitu, nanti di add member dia akan jadi member. Oke, email address contoh. Berarti ini karena saya udah masukin ya, contoh 200 video YouTube ini saya mau kasih dia namanya Rozi. Jadi kalau teman-teman udah invite timnya, nanti dia nih Rozi. Oke, ada Rozi, ada misalnya Mas Tito, ada Ridwan, ada tiga orang ya. Oke, oke. Jadi di sini di project ini PT Pak Bambang ada tiga orang yang mengerjakan, yaitu Rozi, Tito, sama Mas Ridwan. Oke, jadi nanti kita kalau saya bisa bilang di sini sebenarnya formatnya bisa macam-macam ya. Ini cara bego-begoan aja ya. Di sini misalnya yang megang Roji gitu. Oke, save. Terus di sini yang megang misalnya Ridwan ya diganti ini. Edit Ridwan. Oke, save. Di sini yang megang tadi siapa Tito gitu ya. Edit Tito. Jadi kalau udah kayak gini, kan si tiga orang ini tahu ya bahwa ada project yang kerja bareng.
Jadi pas saya bikin kayak gini, oh udah tahu nih, oh Roji harus ngerjain 200 video. Oh Ridwan harus bikin 10 landing page. Tito harus bikin 3.000 artikel. Oke, mulailah nanti eh, kita harus bikin ini dulu ya teman-teman ya. Di sini kalau saya biasanya pakai setting dulu, setting. Klik setting ini penting banget. Ya. Nah ini ya buat nambahin project timnya di sini nih teman-teman. Tuh, nanti project timnya nanti bisa mau dijadiin apa nih, guest, admin dan lain-lain di sini ya. Terus kalau ini klik. Nah ini workflow-nya ini cakep nih. Ini yang saya bilang cakep nih teman-teman ya. Cakepnya kenapa? Jadi saya akan masukkan kalau nama udah ada akan ada kayak gini, Rozi, Ridwan, Tito, Ridwan. Oke, di sini ya. Dia akan notifikasi email. Misalnya ada kerjaan nih, ada job baru nih, PT Pak Bambang. Langsung nanti masuk ke emailnya dia ya. Oh, Mas Roji, oh wah dapat orderan nih, dapat project. Mereka akan dapat email dan mereka akan masuk ke board planning seperti ini dan mereka akan kerjakan. Nah, kalau in progress biasanya ini masukin ke klien gitu. Kliennya juga dimasukin ya. Misalnya Tiara at gmail.com gitu ya. Oke ya. Ini juga. Oke. Jadi ini artinya kalau nanti ini udah bergerak ke in progress, jadi si klien tuh dapat notifikasi, projectmu udah dikerjakan loh gitu ya. Kalau apalagi udah selesai dan projectmu udah dikerjakan loh. Ya. Oke, kalau ini apa? Sebenarnya banyak banget fitur yang bagus ya. Saya belum belum terlalu ngulik karena saya sebenarnya pakai Trello. Tapi karena Trello tuh apa ya? Dia cukup mahal ininya ya. Jadi kalau kita ngundang, kita ada 3 tim nih. Saya bayar 1 juta. Nah yang satu tim, 2 tim ini bayar juga sejuta. Jadi 3 orang 3 juta gitu setahun ya. Padahal kalau ini bayarnya sekali tapi bisa dapat 25 tim gitu ya. Jadi nggak bayar per orang gitu ya. Tapi ini karena musim diskon ya, saya nggak tahu kalau nggak diskon gitu. Oke, ini serunya ada diskusi, ada dokumen dan segala macam. Nah, ini juga ada kalendernya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke board planning. Oke. Jadi ini 3 orang ini, Rozi, Tito, udah dapat kan? Boardnya sama, dia akan dapat seperti ini sama. Udah, Mas Rozi itu akan mengerjakan ini. Dia mulai di sini new feature di sini. New feature. Oh, sorry. Ini dari saya ya. Jadi saya bisa bikin ini checklist ya. Checklistnya apa aja sih? Misalnya yang harus dikerjakan. eh, Kata kuncinya misalnya di sini. Apa namanya? Dia jual anggrek. Jangan jual anggrek ya. Jual apa ya? Jual sepatu kulit gitu ya. Kata kuncinya yang harus dia masukin jual sepatu kulit wanita. Ini contoh aja ya. Maksudnya ini harus dibikin video-videonya nih. Oh sorry, ini bukan ini sepatu gitu. Contoh ini sepatu. Nah ini ada cek checklistnya ya segala macam ya. Oke. Nah ini penting start date. Jadi mulai hari ini 24 Februari ini project harus selesai dalam waktu paling lama 1 bulan. Jadi ini kita bisa ganti di sini. Nah ini dia udah kasih ininya ya 28. Jadi project ini harus selesai dalam waktu 1 bulan. Oke, nah ini bisa yang ngerjakan siapa gitu ya. Oke, nah ini keren sekali ya. Jadi kita mulai start dari sekarang. Cus. Ini udah berjalan nih 5 detik, 6 detik, 7 detik. Canggih banget ya. Jadi ketika Mas Rozi masuk, dia akan men-start nih. Artinya start hari ini gue mulai ngerjain gitu ya. Nah, ini biasanya dia akan pindahkan ke sini in progress. Nah, begitu masuk ke in progress, si kliennya itu akan di email, ini lagi jalan nih. Jadi si klien juga bisa ngeliat kayak gini. Oke. Nanti kita bisa di sini effortnya coba ya. Kita bisa kasih deskripsi di sini. Sudah mengerjakan apa sih? Nah, YouTube-nya, link YouTube-nya apa gitu. Wah, ini keren banget ya. Keren banget. Jadi intinya adalah si klien bisa lihat apa yang sedang kita kerjakan. Oke, masuk nih kemudian si Ridwan. Dapat orderan ya udah. Saya klik di sini si Ridwannya. Oke. Dia langsung mulai start.
Oke, aku udah mulai ngerjain. Jadi hasil apa yang dia kerjakan nanti diketik di sini semua. Misalnya apa namanya websitenya apa, loginnya apa dan lain-lain. Jadi si klien bisa ngeliat nih, oh loginnya ini, oh sekarang udah ngerjain ini nih. Nah, ini si klien juga bisa komen, Mas tolong jangan diganti ini nih. Mas tolong kamera apa gambarnya yang ini ya, Mas tolong nih gitu. Jadi bisa saling berdiskusi di sini. Nah, ini udah jalan nih. Keren banget ya. Jadi artinya kalau kita punya banyak project kita udah bisa lihat, gila ini udah 38 jam belum kelar-kelar juga gitu contoh ya. Nah, kalau udah selesai ini klik di sini done gitu ya. Ini done. Nah, begitu ini dipindah jadi done, udah selesai, si klien akan dapat notifikasi. Udah selesai nih, dia akan ngelihat, ya udah. Jadi enak ya progres ini, setiap ada progres, si klien akan di notif ya. Kita benar-benar lagi ngerjain gitu ya. Nah, nanti bisa terjadi diskusi dan lain-lain. Oke, teman-teman nanti sisanya eh, explore sendiri ya, karena ini banyak banget yang bisa dieksplor. Tapi yang ini yang paling simple sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Good luck.